Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifareni Maulani dari kelas 1245. Di sini saya akan mempresentasikan Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan surah Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladhul muhun addihim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisqaluhu fi amaini anisyukri waliwalidaik ilayal masyir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Adapun isi kandungannya, yaitu orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Luqman mencontohkan pendidikan utama yang harus diberikan kepada anak adalah tauhid, larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah, dan adalah kezaliman yang paling besar. Lalu seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Asbabun nuzul Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar Al-Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya'la telah memberitahukan kami dan berkata bahwa Abu Qutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa Al-Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Samak bin Hab telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, "Ayat ini turun tentang diriku." Lalu dia berkata, "Ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya, sehingga dirinya saat mengingkari agamanya Islam. Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya." Hadis riwayat Muslim dari Abu Qutsaimah. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bi walidaini ihsana lazil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu dan bapak.
kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 83 yaitu Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan mereka telah mensepakati untuk memenuhi isi perjanjian itu berupa pokok-pokok agama yang harus diamalkan, kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dengan sesuatu pun wajib berbuat baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Wajib mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain, wajib mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Perintah-perintah dalam isi perjanjian ini juga berlaku bagi kaum muslimin dan muslimah, mulai dari tauhid hingga berbuat ihsan serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Melalui ayat ini, Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka melanggar perjanjian. Asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 83. Ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah, namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.